Laporan, krisis real estate China masih jauh dari titik terendah, harga rumah hanya turun setengahnya. Goldman Sachs, bank investasi dan manajer aset terkemuka Amerika, telah merilis laporan komprehensif yang membandingkan antara jatuhnya pasar perumahan AS pada tahun 2008 dan kesulitan yang terjadi saat ini di sektor real estate China. Dengan memanfaatkan wawasan dari krisis tahun 2008, analis Goldman Sachs menekankan sifat penurunan pasar real estate yang berkepanjangan dan lambatnya proses pemulihan. Dengan menerapkan sudut pandang ini pada konteks China, mereka menyimpulkan bahwa gejolak pasar properti di negara tersebut hanya berada pada titik tengahnya, dengan ekspektasi penurunan harga rumah lebih lanjut, perlambatan proyek perumahan baru, dan penurunan penjualan rumah sudah di depan mata. Para analis Goldman Sachs telah menghitung penurunan harga rumah di China sebesar 16% dari kuartal ketiga tahun 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2023, dimulai dari puncak pasar. Pengamatan ini mengarah pada kesimpulan bahwa penyesuaian harga rumah di China selama penurunan yang sedang berlangsung baru mencapai titik tengahnya saja. Laporan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa harga rumah di AS dinilai terlalu tinggi sebesar 40% pada puncaknya pada tahun 2006. Namun, ketika membandingkan dinamika demografi, tingkat pendapatan, peluang kerja, dan indikator ekonomi lainnya pada periode tersebut di AS dengan situasi China saat ini, kesulitan yang dihadapi China tampak jauh lebih mengerikan. Selain itu, mengingat kondisi saat ini, penurunan pasar real estate China yang dimulai pada pertengahan tahun 2021 terus berlanjut dan tidak dapat diperkirakan akan berakhir. Sejak mencapai puncaknya pada akhir tahun 2020, konstruksi dan penjualan rumah baru di China mengalami penurunan masing-masing sebesar 64% dan 52%. Mengingat situasi kelebihan persediaan di pasar real estate China saat ini, diperkirakan kedua data ini akan berada dalam kondisi lesu di tahun-tahun mendatang. Sebagai referensi, selama krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, harga rumah real mencapai puncaknya pada awal tahun 2006 dan baru mencapai titik terendah pada tahun 2012 sebelum kembali ke tingkat rata-rata jangka panjang 10 tahun kemudian. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa isu inti dari krisis subprime mortgage di AS pada tahun 2008 adalah jumlah utang yang berlebihan akibat standar hipotek yang terlalu longgar. Permasalahan inti dari krisis real estate di China adalah tingginya harga rumah yang disebabkan oleh mekanisme pasokan lahan yang unik, yang dipengaruhi oleh banyak distorsi ekonomi. Dengan kata lain, masalah real estate di Amerika Serikat adalah masalah keuangan, sedangkan masalah real estate di China pada dasarnya adalah masalah fiskal. Laporan Goldman Sachs juga memperingatkan bahwa krisis subprime di Amerika Serikat telah menyebar ke sektor keuangan yang lebih luas, sehingga menimbulkan dampak limpahan, spillover effect, yang serius. Jika pihak berwenang di Beijing tidak dapat mengendalikan dampak limpahan krisis perumahan dan real estate terhadap sektor ekonomi lainnya, maka mereka juga akan menghadapi lingkaran setan serupa, dan dampak negatif dari krisis perumahan dan real estate dapat memperpanjang dampak buruk dari penurunan sektor real estate terhadap perekonomian. Patut dicatat bahwa Dana Moneter Internasional, IMF baru-baru ini secara terbuka memperingatkan bahwa China saat ini sedang mengalami penurunan pasar properti yang historis, di mana hanya kehancuran terburuk dalam 30 tahun terakhir yang bisa menandinginya.